Perdebatan tentang akhir kisah Yudas Iskariot selalu menjadi topik yang mengusik rasa ingin tahu banyak orang karena ia berada di persimpangan antara keyakinan agama dan narasi sejarah keagamaan yang berbeda. Dalam tradisi Kristen arus utama Yudas dikenal sebagai murid yang mengkhianati Nabi Isa Al-Masih dan kemudian menyesali perbuatannya hingga akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Kisah ini sering dipahami sebagai penutup tragis dari pengkhianatan besar dalam sejarah agama. Namun ketika persoalan ini ditinjau dari perspektif ilmuwan Muslim, maka muncul bantahan keras yang bukan hanya mempertanyakan cara kematian Yudas, tetapi juga menggugat keseluruhan konstruksi narasi penyaliban itu sendiri. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke sisinya, sementara orang lain diserupakan dengan beliau. Dari sinilah muncul pertanyaan besar, apakah Yudas benar-benar menggantung diri atau justru ia adalah sosok yang diserupakan dan mengalami hukuman yang disangka menimpa Nabi Isa? Ilmuwan Muslim memulai bantahannya dengan merujuk pada Al-Quran yang menegaskan bahwa kaum yang mengaku membunuh dan menyalib Nabi Isa sejatinya tidak melakukannya karena yang mereka bunuh hanyalah sosok yang diserupakan. Ayat ini menjadi fondasi teologis yang kokoh dan tidak dapat ditawar dalam akidah Islam, sehingga setiap narasi lain harus diukur dengan prinsip tersebut. Ketika Injil-Injil kanonik dibaca dengan kacamata kritis para ulama Muslim, menunjukkan bahwa kisah kematian Yudas sendiri tidak tunggal. Bahkan dalam teks Kristen terdapat perbedaan mencolok mengenai akhir hidupnya. Ada riwayat yang menyebut ia menggantung diri karena penyesalan, namun ada pula riwayat lain yang menggambarkan kematiannya dengan cara yang berbeda dan tidak konsisten. Ketidaksinkronan ini menurut para ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa kisah tersebut tidak memiliki kepastian historis yang kuat sehingga tidak layak dijadikan landasan keyakinan, apalagi untuk menafikan wahyu yang jelas. Lebih jauh lagi, bantahan keras diarahkan pada aspek teologis, yakni keadilan Tuhan. Dalam pandangan Islam, tidak masuk akal jika seorang nabi besar yang diutus untuk membawa petunjuk bagi Bani Israel mengalami kematian yang hina akibat konspirasi manusia, sementara pengkhianat justru memiliki jalan untuk mengakhiri hidupnya sendiri tanpa melalui keadilan ilahi yang nyata. Oleh karena itu, sebagian ulama menafsirkan bahwa sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah orang yang paling layak menerima akibat dari makar tersebut, dan banyak di antara mereka yang menyebut Yudas Iskariot sebagai kandidat terkuat. Argumentasi ini tidak dibangun di atas spekulasi kosong, tetapi pada analisis motif dan keadilan ilahi. Yudas adalah tokoh sentral dalam rencana penangkapan Nabi Isa, sehingga secara logika, keadilan dialah yang paling pantas menanggung konsekuensi langsung dari perbuatannya. Jika ia diserupakan, lalu ditangkap dan disalib, maka tersebarlah klaim bahwa Nabi Isa telah dibunuh, padahal yang terjadi adalah hukuman bagi pengkhianat itu sendiri. Ilmuwan Muslim juga mengkritik konsep penebusan dosa melalui penyaliban yang menjadi inti teologi Kristen. Mereka menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan tidak ada konsep dosa warisan yang ditebus oleh kematian orang suci. Dengan demikian, kisah Yudas menggantung diri setelah penyaliban dianggap sebagai tambahan narasi yang bertujuan menutup celah moral dalam cerita tersebut. Dari sudut pandang Islam, justru lebih konsisten apabila pengkhianat menerima hukuman langsung di dunia, sementara Nabi diselamatkan dan dimuliakan. Bantahan keras lainnya berkaitan dengan aspek sejarah. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa sumber-sumber awal tentang kehidupan Nabi Isa dan para pengikutnya ditulis dalam konteks politik dan teologis yang penuh tekanan, sehingga sangat mungkin terjadi distorsi narasi. Ketika kekuasaan Romawi dan kepentingan teologis gereja awal bersatu, maka kisah penyaliban menjadi alat legitimasi yang kuat.
Dalam proses itu detail tentang Yudas dapat diolah untuk mendukung narasi utama. Islam datang berabad-abad kemudian dengan membawa koreksi ilahi yang meluruskan penyimpangan tersebut. Koreksi ini bukan sekadar bantahan emosional, tetapi sebuah pernyataan wahyu yang mengajak manusia berpikir ulang tentang kebenaran sejarah dan keadilan Tuhan. Dengan demikian, pertanyaan Yudas Iskariot digantung atau diserupakan bukanlah sekadar polemik sensasional, melainkan pintu masuk untuk memahami perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan Kristen tentang kenabian dosa dan keselamatan. Dalam kesimpulan, ilmuwan Muslim berdiri teguh pada keyakinan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, sementara kisah Yudas menggantung diri tidak memiliki kepastian yang dapat menandingi kebenaran wahyu. Yang terjadi adalah penyerupaan sebagai bentuk keadilan ilahi dan ujian bagi manusia untuk membedakan antara klaim dan kebenaran. Artikel ini menjadi bantahan keras sekaligus ajakan untuk menelaah ulang sejarah dengan akal yang jernih dan hati yang terbuka terhadap petunjuk Allah. Jika pembahasan sebelumnya menyoroti kontradiksi narasi dan fondasi teologis Islam, maka kelanjutan ini mengajak pembaca menelusuri sisi rasional dan moral yang lebih dalam dari persoalan tersebut. Ilmuwan Muslim memandang bahwa kisah tentang akhir Yudas Iskariot tidak dapat dilepaskan dari problem keotentikan sumber. Teks-teks yang mengisahkan dirinya lahir dari tradisi lisan yang panjang sebelum dibukukan, dan selama rentang waktu itu berbagai kepentingan dapat memengaruhi redaksi cerita. Dalam ilmu hadis Islam, rantai periwayatan menjadi kunci utama untuk menilai kebenaran sebuah kabar sementara. Dalam tradisi Injil, mekanisme verifikasi semacam itu tidak diterapkan secara ketat. Akibatnya, figur Yudas tampil sebagai tokoh yang kabur. Identitas akhirnya berubah-ubah sesuai kebutuhan doktrin. Ketika satu riwayat mengatakan ia mati karena rasa bersalah dan riwayat lain menggambarkan kematian yang sama sekali berbeda, maka para ulama Muslim melihatnya sebagai tanda bahwa kisah tersebut lebih dekat pada simbol moral daripada fakta sejarah yang pasti. Dari sudut pandang akal sehat, muncul pertanyaan besar, mengapa seseorang yang disebut sangat menyesal masih diberi ruang untuk menentukan sendiri akhir hidupnya? Dalam konsep keadilan ilahi Islam, penyesalan tidak serta-merta menghapus akibat dari kejahatan besar, apalagi pengkhianatan terhadap seorang nabi. Maka muncul pandangan bahwa cerita tentang bunuh diri Yudas berfungsi meredam pertanyaan publik tentang kemana perginya pengkhianat itu setelah peristiwa besar yang mengguncang Bani Israel. Dengan menyatakan bahwa ia telah mati, maka fokus umat dialihkan sepenuhnya pada sosok yang disalib. Disinilah ilmuwan Muslim melihat pola narasi yang berupaya menutup celah logis dalam cerita penyaliban. Pandangan Islam menawarkan alur yang jauh lebih lurus dan koheren. Nabi Isa diselamatkan karena ia adalah utusan Allah yang belum menuntaskan misinya, sementara orang yang paling terlibat dalam makar justru menghadapi akibatnya. Penyerupaan bukanlah tipu daya tanpa hikmah, melainkan bentuk keadilan dan sekaligus ujian bagi manusia. Mereka yang hanya mengikuti apa yang tampak akan terjebak dalam kesimpulan keliru, sedangkan mereka yang mencari kebenaran dengan petunjuk wahyu akan memahami bahwa Allah Maha Kuasa mengatur peristiwa di luar dugaan manusia. Dalam kerangka ini, sosok yang ditangkap dan dihukum mati bukanlah nabi, melainkan individu yang telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kehinaan. Ilmuwan Muslim juga menyoroti dampak psikologis dan sosial dari narasi Yudas menggantung diri. Kisah itu sering digunakan sebagai simbol keputusasaan total, seolah-olah dosa tertentu tidak memiliki jalan kembali selain kematian tragis. Islam menolak pandangan ini karena rahmat Allah selalu terbuka bagi siapapun yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Namun rahmat tidak meniadakan keadilan.
Jika Yudas benar-benar bertobat, maka urusannya berada di tangan Allah tanpa perlu rekayasa cerita yang mengaburkan fakta sejarah. Oleh sebab itu, bantahan keras diarahkan pada upaya menjadikan kisah bunuh diri sebagai fondasi pesan moral, padahal landasan tersebut rapuh dan bertentangan dengan prinsip tauhid. Lebih jauh lagi, perbedaan pandangan ini menunjukkan bagaimana Islam memuliakan para nabi dari segala bentuk penghinaan. Tidak mungkin seorang utusan Allah dibiarkan berada di bawah kendali penuh musuhnya hingga mati secara mengenaskan tanpa hikmah yang jelas. Penyelamatan Nabi Isa dan pengangkatan beliau merupakan bukti kemuliaan tersebut. Sebaliknya, mereka yang berkhianat tidak akan lolos dari keadilan, meskipun sejarah manusia berusaha menutupi jejaknya dengan berbagai versi cerita. Dengan demikian, perdebatan tentang Yudas bukanlah sekadar soal bagaimana ia mati, tetapi tentang bagaimana manusia memahami keadilan Tuhan dan posisi kenabian dalam sejarah. Pada akhirnya, ilmuwan Muslim mengajak pembaca untuk tidak terjebak pada sensasi narasi populer. Pertanyaan Yudas Iskariot digantung atau diserupakan harus dikembalikan pada prinsip wahyu akal dan moral yang sejalan. Islam menawarkan jawaban yang konsisten, tidak kontradiktif, dan menjaga kehormatan para nabi, sekaligus menegakkan keadilan bagi para pengkhianat. Dari sini jelas bahwa bantahan keras tersebut bukan muncul dari sikap permusuhan, melainkan dari komitmen terhadap kebenaran yang diyakini datang langsung dari Allah dan menjadi penuntun bagi siapapun yang ingin melihat sejarah dengan cahaya petunjuk. Pembahasan ini dapat dilanjutkan dengan menelaah sisi filosofis yang jarang disentuh dalam diskusi umum. Ilmuwan Muslim memandang bahwa persoalan Yudas Iskariot tidak hanya berkaitan dengan satu individu, tetapi mencerminkan cara manusia membangun makna atas peristiwa besar. Dalam banyak tradisi keagamaan, tokoh pengkhianat sering dijadikan kambing hitam kolektif yang memikul beban kesalahan bersama. Dengan menempatkan Yudas sebagai sosok yang berakhir tragis, maka masyarakat diarahkan untuk merasa bahwa keadilan telah ditegakkan sehingga tidak perlu lagi mempertanyakan struktur cerita yang lebih luas. Padahal justru di titik inilah Islam mengajak manusia berpikir kritis, apakah sebuah kisah diterima karena kebenarannya atau karena kenyamanannya bagi keyakinan yang sudah mapan. Para ulama Muslim menekankan bahwa kebenaran wahyu tidak tunduk pada tekanan emosi massa maupun konsensus sejarah yang dibangun di atas asumsi. Jika sebuah peristiwa bertentangan dengan prinsip dasar tauhid, maka ia harus ditolak meskipun telah dipercaya selama berabad-abad. Penyerupaan dalam kasus Nabi Isa menjadi contoh bagaimana Allah memperlihatkan keterbatasan persepsi manusia. Apa yang dilihat belum tentu hakikat, dan apa yang diyakini banyak orang belum tentu benar. Dalam kerangka ini, sosok yang mengalami penderitaan dan kematian adalah bagian dari skenario ilahi untuk membongkar klaim palsu sekaligus menguji kejujuran pencarian manusia terhadap kebenaran. Ilmuwan Muslim juga menggarisbawahi bahwa kehadiran Islam membawa narasi pembebasan dari mitos-mitos tragis yang memposisikan Tuhan seolah membutuhkan darah dan pengorbanan untuk mengampuni. Islam menolak gagasan tersebut dan menggantinya dengan konsep pertanggungjawaban personal. Setiap jiwa menanggung akibat perbuatannya sendiri tanpa mewariskan dosa kepada orang lain. Dengan demikian, kisah Yudas sebagai simbol kejahatan absolut yang berakhir dengan bunuh diri tidak memiliki fungsi teologis dalam Islam. Yang lebih penting adalah pelajaran bahwa pengkhianatan terhadap kebenaran selalu membawa kehinaan, sementara kesetiaan kepada Allah meski tampak kalah di mata manusia, sejatinya adalah kemenangan. Dari sudut pandang etika sejarah, para ilmuwan Muslim menolak romantisasi penderitaan Nabi. Nabi bukan tokoh tragedi yang harus mati mengenaskan agar ajarannya bermakna. Justru kemuliaan Nabi terletak pada penjagaan Allah atas diri dan risalahnya. Penyelamatan Nabi Isa memperlihatkan bahwa misi ilahi
tidak bisa dipadamkan oleh tipu daya manusia. Mereka yang menyusun makar mungkin merasa berhasil untuk sementara, namun hasil akhirnya selalu berada dalam kendali Allah. Inilah pesan utama yang ingin ditegaskan Islam dibandingkan detail sensasional tentang cara kematian seorang pengkhianat. Perdebatan tentang akhir Yudas juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana kebenaran seringkali dikaburkan oleh pengulangan cerita. Ketika sebuah narasi diulang terus-menerus, ia berubah menjadi dogma yang sulit digugat. Ilmuwan Muslim hadir untuk memutus rantai tersebut dengan mengembalikan manusia kepada wahyu sebagai standar tertinggi. Mereka tidak menafikan bahwa versi lain memiliki pengaruh besar dalam sejarah, tetapi pengaruh tidak sama dengan kebenaran. Islam berdiri sebagai korektor yang berani menyatakan bahwa mayoritas bisa keliru dan minoritas bisa benar. Dengan cara pandang ini, kisah Yudas Iskariot tidak lagi dipahami sebagai drama individu semata, melainkan sebagai cermin perbedaan mendasar antara dua paradigma keimanan. Satu paradigma membangun keselamatan di atas tragedi dan darah, sementara paradigma lain menegakkannya di atas keadilan rahmat dan keesaan Tuhan. Ilmuwan Muslim menutup bantahan mereka dengan keyakinan bahwa siapapun yang mencari kebenaran dengan jujur akan melihat konsistensi ajaran Islam dalam menjaga kehormatan Nabi dan menjelaskan sejarah tanpa kontradiksi. Dari sinilah jelas bahwa persoalan Yudas bukan sekadar bagaimana ia berakhir, tetapi bagaimana manusia memilih cara memahami Tuhan dan kehendaknya dalam perjalanan sejarah umat manusia. Kelanjutan pembahasan ini dapat diarahkan pada dimensi perbandingan metodologi berpikir antara tradisi Islam dan tradisi gerejawi awal. Ilmuwan Muslim menilai bahwa salah satu akar masalah dalam kisah Yudas terletak pada cara penetapan kebenaran yang berbeda. Dalam Islam, sumber keyakinan ditopang oleh wahyu yang terjaga dan rasionalitas yang tunduk pada ketuhanan, sedangkan dalam tradisi Kristen awal, banyak ajaran berkembang melalui konsili dan perdebatan teologis yang syarat kompromi. Akibatnya, figur Yudas menjadi alat naratif yang lentur dapat dibentuk ulang sesuai kebutuhan ajaran yang sedang menguat. Ketika doktrin penyaliban diposisikan sebagai inti keselamatan, maka semua elemen cerita harus mendukungnya, termasuk nasib sang pengkhianat. Dari sudut pandang ilmuwan Muslim, hal ini menunjukkan bahwa kisah tersebut lebih bersifat konstruksi ideologis daripada rekaman peristiwa yang netral. Islam justru memandang sejarah sebagai medan ujian iman. Tidak semua detail harus diketahui manusia, dan tidak semua peristiwa ditampakkan sesuai kenyataan hakikinya. Penyerupaan dalam kasus Nabi Isa menjadi contoh nyata bahwa Allah mampu membiarkan manusia tenggelam dalam kesimpulan keliru ketika mereka berpaling dari petunjuk. Dalam logika ini, keberadaan berbagai versi tentang akhir Yudas bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi dari kesalahan awal dalam memahami peristiwa besar tersebut. Ketika fondasi telah melenceng, maka cabang-cabangnya pun akan penuh keraguan. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti aspek bahasa dan simbol. Dalam banyak teks keagamaan, kisah kematian seringkali disampaikan dengan gaya metaforis untuk menegaskan makna moral, bukan fakta literal. Tidak tertutup kemungkinan bahwa cerita tentang Yudas berakhir dengan cara mengenaskan merupakan simbol kehancuran moral dan sosialnya, bukan laporan historis yang presisi. Islam membedakan dengan tegas antara simbol dan kenyataan, sehingga tidak membangun akidah di atas bahasa kiasan yang tidak pasti. Oleh karena itu, wahyu Al-Quran hadir dengan pernyataan lugas yang menutup ruang spekulasi mengenai nasib Nabi Isa. Dari perspektif sosiologis, ilmuwan Muslim melihat bahwa figur Yudas berfungsi sebagai penyalur kemarahan kolektif. Dengan memusatkan kesalahan pada satu individu, maka komunitas terbebas dari refleksi lebih dalam tentang kegagalan spiritual yang lebih luas. Islam tidak membenarkan mekanisme ini. Setiap umat bertanggung jawab atas sikapnya terhadap para nabi dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang dapat menanggung kesalahan seluruh kelompok.
Dengan demikian, fokus berlebihan pada Yudas justru mengaburkan pesan utama kenabian Nabi Isa yang menyeru tauhid dan ketaatan kepada Allah. Pandangan ini memperkuat bantahan ilmuwan Muslim bahwa pertanyaan tentang cara kematian Yudas bukanlah kunci untuk memahami keselamatan. Yang jauh lebih penting adalah sikap manusia terhadap wahyu yang datang kemudian sebagai koreksi ilahi. Islam tidak datang untuk memperpanjang polemik emosional, tetapi untuk meluruskan arah pemahaman dengan menegaskan bahwa Nabi Isa diselamatkan dan dimuliakan Islam, memindahkan pusat perhatian dari tragedi menuju keadilan Tuhan yang absolut. Pada akhirnya, kelanjutan diskusi ini menegaskan bahwa kisah Yudas Iskariot hanyalah bayangan dari konflik teologis yang lebih besar. Ia menjadi simbol perbedaan cara pandang tentang Tuhan dosa dan kebenaran. Ilmuwan Muslim berdiri pada posisi bahwa kebenaran tidak diukur dari seberapa dramatis sebuah cerita, melainkan dari konsistensi dengan wahyu dan akal sehat. Dari sudut ini jelas bahwa polemik Yudas akan terus hidup selama manusia lebih terpikat oleh kisah tragis daripada cahaya petunjuk yang menawarkan kejelasan dan ketenangan iman.